Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noviana Nurwahida dengan NIM 7311441200. Saya dari eh, jurusan manajemen angkatan 2021. Di sini saya akan sedikit ngobrol tentang manfaat e-commerce terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya nggak sendiri tentunya ya. Saya akan berbincang tentang manfaat e-commerce terhadap kehidupan sehari-hari ini bersama Mbak Azizah. Gimana Mbak, sudah siap apa belum? Iya, sudah siap. Aku mulai ya. Kita kan udah nggak asing ya sama yang namanya e-commerce. Salah satu modelnya itu marketplace. Nah, marketplace ini yang udah kita ketahui, kita udah nggak asing. Contohnya tuh kayak Lazada, Shopee, OLX, Blibli, dan banyak lagi gitu ya. Nah, apa sih definisi dari e-commerce ini? Kan kita udah familiar banget sama modelnya, yaitu marketplace. E-commerce ini merupakan eh, s- transaksi jual beli yang biasanya selayaknya dilakukan secara offline, kita ini melakukannya secara online gitu. Jadi nggak perlu ketemu sama orangnya langsung, sama ownernya langsung gitu. Kita bisa membeli produk dari toko tersebut. Nah, aku mau sedikit mengulik tentang awal mula gimana sih munculnya e-commerce di Indonesia. Eh, jadi menurut data yang aku dapatkan, munculnya toko online atau e-commerce ini sekitar tahun 2012. Dengan munculnya Traveloka. Lalu Traveloka dan IDEA lalu diikuti oleh 150 perusahaan lainnya. Lalu 2014 muncul Zalora dan Tokopedia. Nah, eh, lalu tuh tahun 2015 Shopee mulai muncul di Indonesia gitu, mulai ada. Eh, Lalu di tahun 2020 bertepatan dengan pandemi ini e-commerce tuh makin berkembang gitu, marketplace gitu ya. Marketplace-nya tuh makin berkembang di Indonesia gitu. Banyak banget eh, penggunanya karena kan adanya social distancing ini membatasi pergerakan kita ya sebagai transaksi kita setiap hari-harinya tuh kita banyak melakukan di online pastinya ya, sering belanja online gitu. Jadi tuh kita lebih sering di rumah karena ada social distancing ini jadi membuat kita sering menggunakan marketplace itu. Dan marketplace sendiri ini nggak menawarkan barang gitu ya, bisa juga jasa gitu. Ya, menurut aku itu betul banget ya. Soalnya semenjak pandemi kan kita jadi sering belanja online kan. Terus menurut aku juga belanja online tuh menyenangkan ya. Selain simple, kita nggak perlu capek-capek buat ke toko offline-nya, milih-milih barang, kita cukup lewat online aja kan udah banyak di display gambar atau sesuatu yang kita pengen gitu. Terus di e-commerce juga kadang kita bisa lebih leluasa untuk milih produk yang diskon atau yang enggak gitu. Soalnya di e-commerce tuh banyak diskon ya biasanya di tanggal-tanggal kembar atau di event-event tertentu gitu. Jadi Eh, menurut aku tuh membantu banget lah. jadi lebih simpel gitu ya, belanja menjadi lebih menyenangkan gitu ya. Soalnya kan kalau misalkan di offline store kadang nggak enak gitu ya diikutin sama mbak-mbaknya. Mhm. Nah, menurutmu sendiri, eh, selain itu ya, apa sih manfaat e-commerce dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku tuh memudahkan belanja ya, yang pertama pasti tentunya ya. Terus di e-commerce juga banyak menyediakan pilihan pembayaran ya, soalnya sekarang kan banyak pembayaran lewat
m-banking atau e-wallet gitu itu jadi memudahkan kita banget. Jadi kita kemana-mana nggak perlu pakai uang. Tapi selain itu kan juga tetap bisa ya bayar pakai cash. Jadi kita bisa lebih leluasa lah milih pembayarannya tuh gimana gitu. Jadi selain menyenangkan juga transaksinya tuh mudah gitu ya, nggak disusahkan gitu. Lalu ada apa lagi nih selain itu? Kalau buat orang-orang yang sibuk ya, terutama orang-orang yang pekerja, eh, terutama di pekerja di pabrik itu kan jarang punya waktu ya buat keluar, buat belanja online gitu. Jadi belanja online tuh kayak lebih mudah aja gitu, memudahkan kita banget lah gitu. Nah, relate banget nih ya buat sama anak-anak yang merantau gitu, karena kan kesibukannya banyak, jadi eh, kita jarang punya waktu buat belanja gitu ya. Karena kan sekarang di marketplace atau e-commerce tuh kan bisa belanja bahan makanan juga ya, nggak cuman baju atau barang-barang yang kayak baju dan intinya kosmetik itu kan kan kita juga bisa belanja makanan gitu ya. Ya pokoknya sekarang tuh kita bisa belanja apa aja deh, bahan-bahan segar juga sekarang bisa online kan gitu. Betul banget. Mm-mm. Jadi selain buat berbelanja e-commerce juga bisa dimanfaatkan biasanya untuk pemasaran produk ya. Jadi kita tuh bisa lebih mudah gitu buat eh, memasarkan produk. Misalnya kita pengen jualan apa gitu. Jadi kita nggak usah perlu keliling dari rumah ke rumah gitu ya. Jadi kita bisa ngiklanin lewat e-commerce. Jadi kita tuh lebih lebih efisien waktu kan ya. Terus juga menurut aku tuh pemasaran produk di e-commerce tuh lebih bisa apa ya namanya memiliki jangkauan yang luas gitu. Jadi nggak cuma di sekitar kita aja yang bisa beli gitu. Jadi jaringannya luas, bisa kirim seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Nah, bener banget ya, selain buat transaksi membeli aja tuh bisa menjual gitu ya. Jadi Mm. tuh jangkauannya lebih luas ya. Jadi kalau misalkan offline store gitu kan jangkauannya cuma sekitar aja, mentok-mentok satu kabupaten ya. Kalau misalkan e-commerce itu kan bisa sampai luar kota gitu, seperti yang Mbak bilang tadi. Dan kalau jangkauannya luas kan otomatis produk kita tuh banyak dikenal oleh orang gitu ya. Jadi ada kemungkinan bahwa tersebut tuh bisa meningkatkan penjualan juga gitu. Nah, eh, jadi kesimpulannya menurut aku tuh e-commerce tuh bagi kehidupan sehari-hari itu penting ya, apalagi di era digital saat ini gitu. Semuanya serba online dan eh, intinya tuh memudahkan dalam bertransaksi ya kalau e-commerce itu dan sekarang tuh semua orang tuh udah terbiasa dengan apa-apa yang serba online. Jadi e-commerce ini sangat eh, penting dan penerapannya di kehidupan sehari-hari ini sangat relate gitu ya dan ada keterkaitan. Nah, eh, jadi itu aja ya yang kita bisa obrolin saat ini gitu. Terima kasih buat Mbak Aziza atas waktunya yang udah diberikan. Eh, Sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan gitu dalam berbicara gitu. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.